Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sampai saat ini, terutama nikmat iman dan takwa, sehingga kita bisa beribadah menjalankan perintahnya, termasuk malam ini kita bisa hadir dalam majelis ini. Mudah-mudahan hidup kita selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah, serta segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, malam ini ulun menggantikan jadwal yang biasanya diisi oleh pengajian Ustaz malam Rabu, karena beliau saat ini hadir acara rutinan tahunan multaqo di pondok pesantrennya dulu di Malang, sehingga ulun diminta untuk menggantikan mengisikan. Seperti biasa, bila ulun mengisikan menggantikan, maka kitab yang dibaca yaitu Bulughul Maram, hadis tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis di dalam bab zuhud wal wara, bab zuhud dan wara, hadis nomor 1501 atau 1501. Hadisnya berbunyi, wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amali idza amiltuhu ahabba minillah. Kata laki-laki ini berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amal atau perbuatan apabila aku mengerjakannya aku dicintai Allah, wa ahabba minnas, dan aku dicintai oleh manusia. Jadi laki-laki ini ingin meminta satu amalan kepada Nabi, apabila diamalkan, apabila dilakukan, apabila dikerjakan, maka dirinya dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia.
Nah, kita ini memang perlu cinta Allah, perlu cinta manusia. Bila sudah Allah cinta, pasti dijamin oleh Allah hidup kita. Dan bila sudah manusia cinta kepada kita, pasti aman dan bahagia hidup kita. Nah, laki-laki ini minta amalan kepada Nabi. Faqala, lalu Nabi bersabda, azhad fid dunya yuhibbakallah wa azhad fiha indan nas yuhibbakan nas. Kata Nabi, juhudlah engkau kepada dunia, maka Allah akan mencintai engkau. Dan zuhudlah engkau terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, maka engkau akan dicintai oleh manusia. Rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu wa sanaduhu hasan. Nah, hadisnya ini derajatnya hasan. Nah, di sini bisa kita ambil pelajaran bahwa kalau kita ingin dicintai oleh Allah, salah satu caranya adalah juhud terhadap dunia. Nah, apa itu juhud? Zuhud itu lain juhud bahasa kita. Juhud bahasa kita Banjarnya tarik lah, tarik. Juhud tarik. Nah, zuhud di sini artinya kita tidak tertarik dengan dunia ini walaupun hidup di dunia. Kenapa? Karena meyakini sesuatu di sisi Allah itu lebih baik daripada dunia ini. Kita meyakini bahwa di sisi Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang ada di dunia ini. Jadi zuhud itu, atau bahasa lainnya zuhud itu hati kita ini tidak terikat oleh dunia walaupun fisik kita berada di dunia. Nah, itu bahasa lainnya. Hati tidak terikat oleh dunia walaupun fisik ada di dunia. Bahasa nyamannya kayak gini supaya mudah paham. Walaupun kita ini saat ini hidup di dunia, sah-sah saja, boleh-boleh saja bekerja, cari duit, cari harta, cari rezeki, bahkan sebanyak-banyaknya boleh. Tapi hati kita meyakini bahwa apabila kita memiliki harta, memiliki duit, memiliki kekayaan di dunia, di hati tetap meyakini bahwa apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik dari ini. Nah, itu juhud. Itu juhud. Duit banyak keisi, tapi hati yakin apa yang diberi oleh Allah, pahala dan ganjaran itu jauh lebih baik dari ini. Nah, itu zuhud namanya. Dan hatinya tidak terikat dengan dunia yang dimilikinya, dengan materi yang dimilikinya. Itu zuhud. Bukan berarti zuhud itu lalu tidak memiliki dunia sama sekali, tidak. Bahkan banyak para ulama, orang-orang soleh itu kalau dilihat secara kasat mata kita, secara materi dunia, orang sejenis itu sugih, rumah banyak, mobil ada, motor ada, harta benda lengkap di rumah. Tapi orang sidin itu hatinya tidak terikat dengan itu semua, bahkan meyakini apa yang di sisi Allah sangat jauh